Sejarah tidak berhenti di Tambo. Di balik legenda rakyat, tersimpan pula jejak yang lebih tua, lebih sunyi, namun tak kalah penting. Dalam kajian arkeologis dan sejarah, muncul teori yang lebih tua lagi, bahwa nama Minangkabau berasal dari istilah kuno, Minanga Tamuan, artinya pertemuan dua sungai. Yang dimaksud adalah Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan, dua aliran besar yang bertemu. Di sanalah dahulu masyarakat awal membangun peradaban. Sungai bukan hanya sumber air, tapi jalur perdagangan, komunikasi, dan kehidupan. Nama Minangga Tamuan muncul dalam prasasti Kedukan Bukit yang ditulis dalam bahasa Sanskerta tahun 682 Masehi. Di sana disebut bahwa Dapunta Hyang, pendiri kerajaan besar Sriwijaya, bertolak dari wilayah yang disebut Minanga. Beberapa ahli seperti Boecari menafsirkan bahwa kata Minanga dan Tamfan merujuk pada sungai kembar, Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Namun, ahli epigrafi Kasparis membantahnya. Ia menyatakan bahwa Tamfan bukan berarti pertemuan sungai. Dengan begitu, Minanga berdiri sendiri, dan bisa jadi inilah akar awal nama Minang yang kita kenal hari ini. Bukan hanya Tambo dan prasasti, nama Minangkabau juga tercatat dalam literatur besar Nusantara dan dunia. Dalam kitab Nagara Kretagama 1365, nama Minangkabau disebut sebagai salah satu negeri yang ditaklukkan oleh Majapahit. Kemudian dalam Tawarikh Ming dari Tiongkok 1405, dicatat bahwa kerajaan bernama Minanggebu pernah mengirim utusan ke Kaisar Yongle di Nanjing. Ini menunjukkan bahwa Minangkabau telah lama dikenal sebagai satu entitas budaya dan politik yang penting, jauh sebelum kolonialisme datang ke Nusantara.